Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah terus memilih kita sehingga kita bisa istiqomah ngaji, istiqomah menghadiri majelis ilmu ini. Karena seperti yang sering kita sampaikan bahwa orang yang menghadiri majelis ilmu itu berarti sedang dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surganya. Oleh karena itu mari kita terus berusaha ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, suasana cuaca akhir-akhir ini itu sangat panas ya. Sangat panas. Kita berkeringat kalau di dalam rumah. Apalagi kalau kita keluar di siang hari, sungguh akan terasa sangat panas. Padahal menurut ilmu fisika, jarak antara matahari ya sekarang ini ya, jarak antara matahari dengan bumi itu kira-kira 150 juta kilometer ya. Sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi matahari yang jauhnya kayak gitu 150 juta kilometer itu sudah terasa yang sangat panas. Kira-kira bagaimana ya panasnya? Coba kita bayangkan. Kalau matahari itu didekatkan ke kepala kita sejauh 2 km misalnya. Tadi 150 juta, sekarang 2 kilo misalnya. Tentu sangat panas sekali, sangat panas ya. Nah, apakah mungkin matahari akan didekatkan ke kepala kita? Itu memang pasti terjadi. Nanti di padang mahsyar ya, di padang mahsyar. Ketika hari kiamat semua orang sudah meninggal, maka di hari kiamat itu semuanya dibangunkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di saat itulah matahari didekatkan ke kepala kita. Bahkan kurang dari 2 kilo ya. Menurut Nabi sejauh 1,6 kilometer ya. Lalu kita telanjang bulat saat itu, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tentu itu menambah suasana yang tidak nyaman ya, tidak nyaman. Nah, digambarkan saat itu bahwa manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, dan lain sebagainya. Tergantung amal perbuatan mereka masing-masing di dunia ya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin tenggelam dia. Semakin tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Maka apakah ada orang yang selamat dari suasana yang mengerikan itu? Ternyata ada. Menurut Nabi ada 7 golongan ya yang bisa selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada perlindungan sama sekali. Siapa mereka? Salah satunya saya bahas pada kesempatan ini, yaitu pemuda yang sangat rajin beribadah ya. Pemuda atau pemudi yang sangat rajin beribadah. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1357 dan Muslim nomor 1031, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya ambil sebagian kecil saja. Bagian depannya kan menerangkan apa? Tadi itu bahwa hanya ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah. Siapa yang itu? Ini wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang sangat rajin beribadah. Nah, luar biasa ya.
Pemuda. Kenapa kok pemuda? Yang rajin beribadah kok mendapat perlindungan dari Allah. Kok bukan orang tua? Kalau orang tua itu rajin, itu biasa ya, biasa. Menurut Nabi itu biasa. Kenapa? Karena dia sudah mau meninggal. Orang-orang umur 50, 60, 70 itu rajin ke masjid biasa. Biasa. Kenapa? Kalau justru menjadi kebacut, kalau orang sudah tua itu malah apa? Malah masih suka berbuat dosa, ya. Kebacut ini. Karena Nabi mengingatkan bahwa apa? Umurnya umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Nah itu. Sangat sedikit yang bisa lebih dari itu ya. Jadi Nabi yang mengingatkan kita. Nabi nggak pernah bohong. Hanya sedikit di antara kita ini yang umurnya bisa lebih dari 70 ya. Hanya sedikit. Maka yuk kita persiapkan ya. Kalau kita rajin ke masjid, kita rajin mengaji itu biasa. Tapi kalau pemuda yang melakukan itu barulah luar biasa. Kenapa? Karena pemuda itu masih senang berpesta, masih senang berfoya-foya, masih senang begini, begitu dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dia itu mengabaikan itu semua dan dia rajin beribadah, maka bonusnya dari Allah adalah apa? Perlindungan di padang mahsyar. Di mana saat itu tidak ada yang mendapatkan, tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan dari Allah. Bahkan menurut Nabi, Allah itu kagum kepada pemuda yang rajin beribadah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu." Sesungguhnya Allah itu benar-benar kagum. Siapa yang dikagumi Allah? Menurut Nabi di hadis, di lanjutan hadis, minasyabbi laisat lahu sabwatun. Allah itu kagum kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Lalu ada yang bertanya, siapa yang tidak memiliki sabwah itu? Apa maksudnya tidak memiliki sabwah? Yaitu pemuda, kata Nabi, yang tidak menurutkan hawa nafsunya. Jadi di saat ada pemuda yang lain menurutkan hawa nafsunya, berteman dengan yang sesama mereka, tidak beribadah, senangnya berhura-hura, senangnya minum-minuman keras, senangnya berjudi, senangnya bernarkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau ada pemuda yang rajin beribadah, nah itu dikagumi oleh Allah. Itu dikagumi oleh Allah. Lalu apalagi ciri-cirinya? Pemuda yang istiqomah melakukan kebaikan. Pemuda itu istiqomah sholat ke masjid. Pemuda itu istiqomah hadir ke pengajian. Pemuda itu istiqomah berinfak. Pemuda itu beristiqomah menolong orang lain dan lain sebagainya. Dia istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan pemuda itu berusaha keras menjauhi keburukan. Dia berusaha sekuat-kuatnya untuk apa? Untuk menjauhi keburukan. Nah, di agama Islam ada beberapa langkah yang bisa membantu pemuda itu agar terhindar dari segala sesuatu yang buruk, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dia dikagumi Allah dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Apa usaha pertamanya? Memanfaatkan waktu secara maksimal. Sebetulnya ini nasihat secara umum yang ini ya. Kenapa? Karena memanfaatkan waktu secara maksimal ya untuk anak muda, ya untuk anak tua gitu. Tapi kalau anak muda yang melakukan, Allah kagum ya. Allah memberi perlindungan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirin minan nas, as-sihhatah wal faragh." Ada dua nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya. Jadi ada dua nikmat yang kita itu sangat sulit mensyukurinya. Termasuk orang tua itu sulit mensyukurinya, apalagi anak muda, apalagi anak muda. Apa itu? Yang pertama, kesehatan. Banyak toh di antara kita yang sehat tapi tidak dimanfaatkan kesehatannya.
dia hanya gunakan untuk sesuatu yang negatif, yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Hanya sedikit dari kita ini yang memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah ke masjid. Hanya sedikit di antara kita itu yang mau ngaji dan lain sebagainya. Tapi kita itu harus memilih yang sedikit ya. Jangan senang pada yang banyak ya. Kalau di kelas itu yang ranking 1 itu berapa? 1 orang ya, sedikit ya, sedikit. Maka kita harus senang yang sedikit. Berarti itu yang berkualitas ya. Yang sedikit itu yang berkualitas. Kalau di kelas yang banyak itu yang tidak ranking. Yang ranking cuma 1, yang ranking 1. Lalu nikmat yang kedua apa? Waktu luang. Waktu luang. Betapa banyak orang yang punya waktu luang tapi hilang percuma ya. Tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau pemuda bisa melakukan ini, kesehatannya dimanfaatkan, waktu luangnya dimanfaatkan, maka sungguh luar biasa. Bahkan Nabi ada hadis khusus yang Nabi menasihati kita, yaitu jaga 5 sebelum datang yang 5 yang lain. Di dalam hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya ambil secuplikannya aja ya, yang ada kaitannya dengan pemuda. Nabi bersabda, sababaka qabla haramika. Waktu mudamu, jagalah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Nah, itu Nabi mengingatkan, mumpung masih muda, tenaganya masih kuat, gunakan untuk beribadah. Sebab nanti kalau sudah tua, mudah sakit, mudah capek, dan lain sebagainya ya. Bahkan banyak kalau kita lihat di masjid-masjid itu, orang tua rukuknya aja tidak sempurna karena penyakit, sujudnya nggak sempurna karena penyakit, dan lain sebagainya. Makanya itu mumpung masih muda, oleh Nabi disuruh manfaatkan sebelum masa tuanya datang. Banyak nasihat Nabi itu yang kalau kita amalkan, sungguh hasilnya pasti dahsyat ya. Yang kedua, usaha yang bisa dilakukan agar bisa dikagumi Allah, agar bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat. Apa hadisnya? Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau Nabi itu setelah sholat Isya itu langsung masuk rumah ya. Langsung masuk rumah, kecuali ada urusan negara, kecuali ada urusan agama dan lain sebagainya. Kalau ada urusan agama, ada urusan negara, ada urusan masjid, Nabi memang suka berdiskusi bersama sahabat. Tapi kalau itu sudah selesai, Nabi segera pulang dan masuk ke rumah, bercengkrama dengan keluarga sebentar, lalu Nabi tidur. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita pun juga seperti itu, apalagi kalau ini dilakukan pemuda. Penggunaan HP yang tidak bermanfaat dia kurangi. Digunakan yang bermanfaat saja. Misalnya untuk apa? Untuk membaca Al-Quran dari HP, bahkan ada terjemahnya di HP. Mendengarkan ceramah-ceramah, tausiah-tausiah dari HP. Sekarang masih banyak tuh ceramah dan tausiah yang di HP, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan. HP kita itu manfaatkan untuk itu, yang bermanfaat ya. Nah, hindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu pesannya dari Nabi. Terus yang ketiga, usaha yang bisa dilakukan oleh pemuda agar dicintai Allah, dikagumi Allah, dan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar, berhati-hati di dalam memilih teman. Berhati-hati di dalam memilih teman. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Seseorang akan meniru kebiasaan dari teman karibnya. Peringatan dari Nabi 1400 tahun yang lalu. Harus kita perhatikannya.
harus kita perhatikan. Seseorang akan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh teman karibnya. Kalau teman karibnya itu biasa ke masjid sholatnya, maka kita pun akan menirunya. Kalau teman kita itu biasa ngaji, maka kita akan menirunya. Kalau teman kita itu biasa minum minuman keras, lama-lama kita bisa menirunya. Maka itu hati-hati dalam mencari teman. Ini pernyataan Nabi, lanjutan hadisnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi tidak bisa kita itu berteman dengan orang sembarangan, ya. Dengan orang sembarangan. Kalau teman kita itu sudah menuju pada hal-hal negatif, maka kita harus berani meninggalkan dia, ya. Kita harus berani meninggalkan dia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan usaha yang terakhir yang bisa saya sampaikan, tentu masih banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan, tapi 4 saja yang saya sampaikan. Yang keempat, menghadiri majelis ilmu atau ngaji, ya. Nah, ini yang hadir di majelis-majelis ilmu itu biasanya orang-orang tua, ya. Kenapa kok begitu? Karena dia sudah pensiun, ya. Karena dia sudah merasa banyak waktu, karena dia sudah merasa sudah mau mati, ya. Tapi pemudanya jarang yang ngaji. Maka itu nanti di ngaji berikutnya ngajak anak, ngajak istri, ngajak cucu kalau bisa, dan seterusnya, ya. Jadi anak-anak diajak ngaji, ya. Kenapa kok anak kita harus ngajak ngaji? Agar dikagumi Allah, ya. Agar dikagumi Allah. Dan agar apa? Agar mendapatkan naungan di padang mahsyar. Karena di tempat ngaji itu kita itu dinasehati. Nasihatnya pakai Al-Qur'an, ya. Pakai hadis, ya. Pakai Al-Qur'an, pakai hadis. Jadi kita dinasehati di situ. Nah, kalau anak kita dinasehati ustadz, itu biasanya apa? Lebih mudah untuk menerimanya daripada kalau orang tuanya sendiri yang memberi nasihat. Kalau orang tuanya suka diremehkan oleh anak-anak. Tapi kalau seorang ustadz, seorang guru yang mengingatkan, menasehati, biasanya langsung diikuti, langsung ditaati. Oleh karena itu, ajak anak kita agar dinasehati oleh ustadz menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Dan ada kalanya kita itu jenuh beribadah. Melakukan suatu ibadah itu jenuh. Dan itu kadang terjadi. Nah, kalau kita ngaji, kita ajak anak-anak kita ngaji, maka ada yang memotivasi agar tidak jenuh. Diberitahu caranya agar tidak jenuh beribadah. Jadi salah satu cara untuk Untuk bisa menjadi orang-orang soleh itu ngaji secara istiqomah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita sehingga mereka rajin beribadah, mereka meninggalkan semua yang buruk-buruk, dan mereka dikagumi oleh Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.